Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho di channel ini Ngaji Usul Fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai siapa sih pencetus ilmu usul fikih. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut siapa? Karena ternyata setelah kita melakukan pembacaan terhadap literatur usul fikih, akan diketahui bahwasanya ternyata masing-masing mazhab itu memiliki perspektif tersendiri tentang siapa yang membangun usul fikih, siapa yang pertama kali mencetuskan usul fikih. Jika kita lihat dalam mazhab Hanafi misalkan, mazhab Hanafi itu kan mazhab yang pertamalah muncul, katakan seperti itu. Mereka menyatakan bahwasanya yang mencetuskan ilmu usul fikih adalah imamnya, ya Abu Hanifah, yang wafat tahun 150 Hijriah. Karena kan secara teorinya usul fikih akan muncul sebelum fikih. Maka ketika Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad, ya otomatis Imam Abu Hanifah sudah punya usul fikihnya. Karena kan teorinya seperti itu. Begitu juga dengan Abu Yusuf yang juga merupakan murid dari Abu Hanifah, dan juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya pendiri atau pencetus ilmu usul fikih ya adalah Imam Abu Hanifah dengan dua temannya ini. Bahkan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan beliau adalah guru dari Imam Syafi'i, meskipun beliau juga belajar dari Imam Malik gitu. Nah, itu adalah menurut mazhab Hanafi. Lalu kemudian menurut mazhab Malik enggak. Iya, penciptanya atau pencetus ilmu usul fikih pertama kali ya adalah Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik beristihad juga. Lalu kemudian Imam Malik menuliskan kitab Al-Muwatta, dan di dalam kitab Al-Muwatta ada hasil-hasil ijtihadnya, dan Imam Malik juga mencetuskan teori-teori usul fikih yang beliau punya, seperti amal Ahlul Madinah. Tidak ada ulama yang lain yang kepikiran untuk menjadikan perbuatan penduduk Madinah sebagai dalil syariat. Sedangkan Imam Malik, saking jeniusnya Imam Malik, beliau menyatakan bahwasannya perbuatan penduduk Madinah itu merupakan dalil syariat. Landasannya apa? Pertama, yang menjadi dalil syariat adalah perbuatan penduduk Madinah yang dilakukan secara turun-temurun, yang didapatkan oleh orang yang hidup saat itu, didapatkan dari bapaknya, didapatkan dari kakeknya gitu. Kenapa? Karena pertama, syariat turun di Madinah, hukum-hukum turun kebanyakan di Madinah, dan hukum-hukum Islam pertama kali dilaksanakan adalah orang-orang Madinah. Maka ketika suatu hukum, suatu ajaran sudah membudaya dan diwariskan secara turun-temurun, bergenerasi ke generasi, maka dalam pandangan Imam Malik, beliau menyatakan ini lebih kuat daripada hadis. Kalau hadis kan ahad, hadis kalau bukan mutawatir jalurnya ahad. Jadi diriwayatkan cuma 1, 2, 3 orang. Beda dengan perbuatan penduduk Madinah. Perbuatan penduduk Madinah yang dilakukan oleh banyak orang diturun-temurun, ya itu pasti lebih kuat daripada hadis. Sampai ada satu kisah. Saya mendapatkan kisah ini dari Syekh Sa'id Al-Kamali. Beliau menceritakan, ya beliau mazhab Malik. Beliau menceritakan gini. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika beliau berada di Madinah bersama Imam Malik, belajar membaca kitab Al-Muwatta bersama Imam Malik, beliau bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, takaran sok di sini bagaimana? Gitu. Akhirnya Imam Malik tinggal nyuruh orang, nak sini, silahkan kamu bawa ukuran sok yang ada di rumah kamu, yang dipakai sama kamu, sama bapak kamu, sama kakek kamu, silahkan ambil. Gitu. Akhirnya dia ngambil, ya. Terus dibilang, inilah ukuran yang selalu dipakai di kami gitu. Padahal awalnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beliau memiliki teori yang berbeda dalam masalah sok. Ukuran soknya berbeda. Di Baghdad itu, di Kufah itu nggak segede gini, nggak ini aturannya, bisa lebih berbeda gitu. Sedangkan Madinah seperti ini. Argumentasi Imam Malik gampang kan? Ya pokoknya di Madinah yang dipakai itu. Lalu kemudian itu didapatkan dari bapaknya dari kakeknya, ya emang dari dulu seperti itu. Berarti sejak zaman Rasul emang sok itu ya segitu. Gitu. Itu kan berarti, oh iya ya. Gitu. Akhirnya beliau
berbeda pandangan dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf dalam masalah ini, dalam masalah ukuran ini. Jadi kembali lagi, menurut mazhab Malik, pencetus ilmu usul fikih pertama kali itu ya adalah Imam Malik sendiri. Nah, lalu kemudian menurut mazhab Syiah Itsna Asyariyah, Syiah yang 12, mereka menyatakan bahwasanya pencetus ilmu usul fikih itu adalah imam mereka. Siapa? Yaitu Imam Muhammad Al-Baqir dan juga putranya Imam Ja'far As-Shadiq. Dua imam ini yang disebut-sebut bahwasanya mereka mencetuskan ilmu usul fikih, mereka menulis suatu tema khusus tentang usul fikih gitu. Dan itulah yang diajarkan. Nah, lalu kemudian menurut mazhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i gitu. Karena Imam Syafi'i jelas boleh mujtahid. Lalu kemudian Imam Syafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah yang di dalamnya adalah teori-teori ijtihad, teori-teori bagaimana memahami nas, bagaimana mengambil hukum dari syariat. Itu Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah. Maka yang jadi pertanyaan, siapa yang pertama gitu? Pencetus pertamanya siapa? Maka kita tanya balik, yang dimaksud dengan pertama itu apa? Gitu. Apakah pertama membahas kaidah usul fikih, atau pertama menulis tema-tema usul fikih, atau pertama kali menulis buku khusus tentang usul fikih? Nah, jawaban untuk pertanyaan pertama, siapa yang pertama kali membahas tentang kaidah-kaidah usul fikih? Sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, kita tahu bahwasanya teori-teori usul fikih itu sudah muncul sejak zaman sahabat. Para sahabat itu sudah mengerti mengenai nasakh, mengenai takhsis, mengenai ini. Mereka sudah berbicara tentang itu. Apalagi di zaman tabi'in gitu kan. Zaman tabi'in mereka merumuskan, mereka sudah mengerti qiyas, mengerti ini. Jadi jika yang ditanyakan pertama kali adalah siapa yang pertama kali membahas kaidah-kaidah usul fikih, secara pasti kita tidak bisa menyebutkan siapa itu, tapi yang jelas sejak zaman sahabat teori-teori usul fikih sudah dibahas gitu. Nah, yang berikutnya pertanyaan kedua, siapa yang pertama kali menulis tema khusus tentang usul fikih? Untuk jawaban pertanyaan nomor 2 ini, maka siapa sebenarnya yang pertama kali menuliskan tema dalam usul fikih? Maka jawabannya Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Imam Abu Yusuf bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali menuliskan tema-tema usul fikih secara khusus. Kenapa? Karena Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani contohnya beliau menulis kitab Kitabur Ra'yi, kitab Ijtihadur Ra'yi, dan juga menuliskan Kitabul Istihsan. Iya, karena kita tahu bahwasanya Imam Abu Hanifah pertama kali berijtihad, beliau biasa mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi, lalu kemudian hasil-hasil diskusi itu dituliskan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, yang dua sahabat Imam Abu Hanifah ini yang paling berjasa dalam mengembangkan madhabnya. Imam Abu Yusuf, beliau yang menegaskan kaidah-kaidah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau yang berjasa dalam mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf beserta pendapatnya dia dalam satu buku khusus. Gitu. Dan juga selain mengumpulkan tema-tema atau pendapat-pendapat fikih, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga menuliskan buku usul fikih. Kalau di sini dikatakan seperti disebutkan oleh Ibnu An-Nadim ketika menjelaskan tentang biografi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menyatakan bahwasanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memiliki buku khusus tentang usul fikih, dan juga punya buku Ijtihadur Ra'yi, dan juga punya buku Al-Istihsan gitu. Tapi masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, siapa yang pertama kali menuliskan buku khusus usul fikih yang menjadikan ilmu usul fikih itu sebagai cabang ilmu tersendiri yang terpisah dari fikih, hingga pembahasannya itu benar-benar pembahasan murni usuli, pembahasan yang murni usul fikih. Jadi dalam penulisan buku usul fikih kita tahu ada dua aliran, ada dua metode. Yang pertama adalah metode yang melihat dari hasil ijtihad, dilihat dari fikih, lalu kemudian diambil kaidahnya. Ini, thoriqah ini, metode ini digunakan oleh mazhab Hanafi dalam menuliskan usul fikih. Sedangkan yang kedua, itu adalah membuat kaidah-kaidah dulu.
membahas dari sisi kebahasaan, bagaimana cara memahami teks, apa itu nasakh dan sebagainya. Lalu kemudian baru memberikan contoh dari kaidah tersebut. Nah, metode yang kedua ini adalah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Para ulama, mayoritas ulama akhirnya menyepakati jika yang dimaksud dengan pertama kali menulis buku khusus yang mana di dalamnya semua tema-tema usul fikih dikumpulkan dan menjadikan usul fikih sebagai bahasan tersendiri, menjadi ilmu yang benar-benar matang, terbangun dan terpisah dari ilmu yang lain, yaitu adalah Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah gitu. Jadi Imam Syafi'i lah yang berjasa dalam menjadikan kajian usul fikih menjadi kajian usul fikih yang murni dan terpisah dari kajian fikih. Berbeda dengan usul fikih aliran mazhab Hanafi, yang mana usul fikih mereka kan berangkatnya dari fikih yang sudah jadi, lalu kemudian dicari kaidah-kaidah yang dulu digunakan hingga akhirnya muncullah satu istilah kaidah usul fikih gitu. Itu berbeda karena dari sisi berangkatnya pun sudah berbeda. Kalau Imam Syafi'i, beliau menuliskan mulai dari kaidahnya dulu. Mulai dari kaidah, membahas kaidah, menggunakan dalil-dalil untuk mendukung kaidah tersebut, lalu kemudian terkadang memberikan contoh. Kalau dalam mazhab Hanafi kan contoh-contoh dulu, dilihat, diambil satu kaidah yang digunakan dalam tema itu. Jadi dengan ini kita bisa nyatakan bahwasanya pencetus ilmu usul fikih pertama itu adalah Imam Syafi'i dalam bukunya Ar-Risalah. Buku ini sebenarnya tidak dinamai dengan Ar-Risalah. Awalnya hanya dinamai dengan Alkitab saja. Cuma karena kebetulan buku ini merupakan pesanan dari orang. Lalu kemudian beliau tulis dan beliau kirimkan sebagai surat gitu. Maka dari situlah disebut dengan kitab Ar-Risalah. Oke teman-teman, begitu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, saran dan kritik silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.